Karakter benar itu karakter penciptaan ya Mas Faruqi ya. Enggak. Menciptakan. Putih itu apa namanya? Albino, tapi albino yang bukan bule. biasa gitu maksudnya. Iya. Albino yang super albino sih. Jadi dia merasa rendah diri dengan karakter itu, menjadi dia sensitif gitu di situ. Kalau proses Apalagi zaman dulu mungkin albino langka kali ya. waktu itu ya tahun segitu, kita kan settingnya tahun 50-an 60-an ya waktu itu ya gitu. Jadi sesuatu yang mungkin ini kayak kutukan, mungkin kayak gitu sih itunya. Jadi kayak gue dikutuk nih gitu. Nah ketemu satu orang yang membuat dia merasa seperti manusia, tapi ternyata dia merasa terkhianati dan akhirnya dia kalau benar ini kutukan kayak gitu situ. Sebetulnya itu bukan fiktif, itu based on true story di Semarang kan ya. Katanya sih hantunya seperti itu, jadi kita Jadi albino gitu. Iya, Oh. yang putih. Jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin karena ceritanya di hotel yang benarnya itu perempuan itu emang dibunuh karena kelainan dia dan lain sebagainya. Jadi kamar itu memang tidak boleh dibuka gitu. Tapi kita seperti biasa kan ini namanya urban legend, jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin dari cerita-cerita yang memang ada. Karena nggak pernah ada yang lihat ya. Ya, tahun 60-an Iya, mungkin makanya. kita belum lahir kali ya. Oke, selanjutnya mungkin Adegan yang kita guling-gulingan, Ian. itu di gua ya. Bukan yang Di bawah Yang di tanah, kuburan kan? Bawah Ya, 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 ya. di basement. Oh ya, ya, ya. Itu kenapa Mbak? Pengalaman di balik layarnya take-nya berapa kali? Kalau ya Oh banyak shot. itu kalau itu adalah salah satu adegan yang cukup menguras fisik tenaga buat saya. Nggak tahu si Duna ya. Kalau buat saya sih itu lumayan PR banget. Kenapa? Karena memang udah pada nonton kan ya. Udah makanya nanya. Ya. Ya pokoknya Spoiling tapi jangan ditulis ya spoiler. itu karena di situ saya berperan sebagai Ardo dan juga udah menggunakan make up dan juga di situ harus adegan action dan juga ada dialog dan juga kalau misalnya teman-teman nonton tadi adegannya ada loncat ke bawah, guling, berantem segala macam dan itu di take berkali-kali di dalam sebuah sebuah gudang ya Mas Guntur ya waktu itu ya. Setnya di sebuah gudang gudang yang udaranya itu juga ketutup dan banyak efek asap gitu. Jadi ya Sama memang banyak itu ya apa? shovel megang debu. iya debu segala macam. Jadi emang itu satu paket combo adegan scene itu cukup berat buat saya dan tapi ya bagus sih. Maksudnya pengalaman mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Saya belum nonton. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Yang Mbak Luna? yang gulung-gulungan apa yang di goa ya? Yang guling-gulingan. Guling-gulingan di itu. Ya itu nyambung di Nyambung, goa, tapi set yang ada di Semarang. Itunya. Di goanya sendiri lumayan haunted karena itu Kalau tempatnya. di Yes. ya. Jadi itu di Itu gua angker banget Jepang tempatnya. waktu itu. Aku di Di gua ketempelan Jepang loh, Mas. itu Keterbalan Luna tuh. Dan minim udara sih yang jelas itu oksigen jadi Iya. lumayan. Dan kita sampai Kita pagi. dari pagi di dalam. Ya sama kayak Tian karena sebenarnya kan kalau gua Jepangnya itu kan di Bandung. Tapi set untuk yang masuk ke dalam kayak kuburan apa itu studio, jadi memang di set gitu dan memang sama seperti Tian karena itu di dalam gudang yang tidak dipakai, jadi kayak gudang baru jadi ya, jadi nggak ada lantainya itu tanah, Jadi waktu itu berdebu banget. syutingnya yang adegan Panas yang banget. di liangnya itu di studio, which is itu harus tanah, nggak ada studio yang tanah. Jadi kita cari gudang yang memang udah nggak kepake. Jadi lembab banget ya. Jadi lumayan sih energi yang Pengap terkuras gitu sih, ya. pengap. Jadi memang Tapi itu jadinya bagus buat adegan karena memang lagi cedera seperti ya itu gitu. Jadi memang mendukung ya. level emosinya jadi pas. Mungkin bisa dicerita sedikit pas syuting sebagai director dan sebagai pemain di goa Jepang itu Jepang. gimana itu angkernya beneran Ini kena Luna sesuatu? ketempelan katanya nih. Gimana? Lun? Ih, Pak Yanto kan. Oh ya, harus iya. Iya, jadi Pasti lepas. ya gitulah. Jadi jam berapa ya? Jam makan malam tuh bilang kayak ada yang mendekati dan mau masuk gitu. Aku lupa kakek-kakek apa nenek-nenek lah. Akhirnya aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Udah biasa. Udah biasa. Terus jam 2:30 pagi itu foto-foto yang kita di lasin itu loh, yang di depan gua Jepang. Foto-foto. Oke, next shot gitu ya, istirahat bentar nunggu. Lihatlah foto-fotonya itu kayak gimana. Muka aku tua banget loh. Karena
ketempel, iya. So I look like that creature gitu. Keren banget. Keren ya, seru banget. Tapi ya kalau kejadian yang seperti itu, aku baru pertama kali sih. Jadi akhirnya kayak kejadian dan ngalamin tuh jadi kayak pas ngeliat tuh, tapi masih ada 50-50 doubt gitu loh, kayak apakah ini efek lighting, kamera. Cuma mukanya Tian bener-bener nggak kenapa-napa, jernih. Aku doang gitu yang kayak gitu. Jadi kayak ini benar nggak ya gitu. Tapi memang gua Jepang itu sangat seram, haunted, kayak apa ya, energinya tuh sangat berat gitu. Terus kadang-kadang katanya kalau ada beberapa kru gitu dengar kayak ada jalan gitu, karena kan tempat tentara dulu bersembunyi gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitulah. Tapi pas sama filmnya. Jadi mudah-mudahan lokasinya mendukung, setnya mendukung, jadi ceritanya juga tambah bagus gitu. Amin. Itu juga kaget. Soalnya timeline-nya kan Oke. memang ada masa sekarangnya, Pak Iya. ya, tahun 90 dan masa flashback-nya tahun 60-an. Pada waktu Waktu ya di pas skala muda. masih muda itu kan. Iya, itu semuanya 60. tuh 60-an ya. Yang Makanya Luna mobil, dan motor Tian semuanya 90. ya, 90-an. Oke, Ya. kalau Makanya gitu. wartawan juga masih pakai itu kan. mesin tik. mesin Iya, ketik belum kan. ada HP dan belum ada komputer. 80 akhir menuju 90-an awal ya. Seperti itu. Iya, iya, karena Kayaknya lihat seperti itu. Mobil yang sliver kan begitu. Iya memang sengaja Semata dikompos saya. semua Pak ya. Oke. Semuanya di blok waktu itu, kita prop semuanya kita hadirkan semuanya gitu. Mm-mm. Lalu Oke, mengenai sangat mahal untuk adegan Ya, lagian- Egy Karena Fedri film tadi. period ya, karena kalau udah berhubungan dengan waktu pasti kan kita nggak bisa Iya. menghadirkan. Ya Pak Rocky sesuatu kalau yang- misalkan nulis gitu diinget tahunnya yang sekarang aja ya gitu. tapi nggak dapat Semarang ya. Iya sih. Adegan Egy Fedri tadi. Yang Oh ya, sangat mengerikan. ya itu memang salah satu treatment kita untuk membedakan film ini dengan film yang lain sih Pak ya. Jadi ada sesuatu gimmick-gimmick yang kita hadirkan yang ya itu salah satu hal yang harusnya menjadi daya tarik di situ gitu. Halnya itu memang ya ada di skrip ya, Pak Yang Rocky, mahal. sebenarnya, ya, dan terasa memang ya itu sadisnya seperti itu gitu. Iya. Di skrip ada, tapi emang ditambah dari Pak Guntur di lokasi dan Lebih mahal, lebih menjadi sadis. lebih bagus. Lebih sadis. Good job, tapi ya nggak good job buat saya punya bank account, tapi ya bagus buat filmnya. Ya tapi kan nanti yang nonton rame jutaan. Amin. Itu pas adegan itu kita ada cerita ya Luna ya, Iya. bahwa Tian cerita ada. ya saya sama Luna kan main di adegan itu tuh ya pas dukun siapa namanya? Egy Fedri Pak tadi. Egy. Ya dukun siapa namanya? Danang. Mas Danang. Danang. Mas Danang, Mas Danang Danang kepalanya di black gitu. Saya sebelum syuting udah lihat nih, oh bonekanya kayak begini, oh ini keren nih, aku penasaran teknis gitu kan, nanti darah keluar seperti apa segala macam. Udah tahu, ini dibikinnya keren banget, persis kayak Mas Egy Fedli gitu ya. Sama Luna kita syuting, action, takut, begitu itu bonekanya langsung bergerak dan mengeluarkan darah. Kita kaget banget ya Luna sampai kayak natural, kayak benar-benar kaget yang kita sendiri pun pemain kaget kayak ini sadis banget gitu kayak benar-benar. Ya iyalah muka jadi sadisnya dua gitu minta gimana ampun. nggak sadis kan. Jadi ya Shock, mudah-mudahan bener shock. ya shock gitu ya. Mudah-mudahan adegan tersebut sih nanti aku belum lihat juga ya hasil di film kecuali teaser. Mudah-mudahan ya kerja keras kita, tim art, Mas Guntur, Pak Rocky juga yang juga udah membiayai dengan mahal itu ya efeknya. Semoga hasilnya bisa maksimal. Ya ini sih sebenarnya kan kalau film horor tuh kan sebenarnya yang dicari kan adrenalin, nonton kengerian, kesadisan, dan apa ya, bagaimana sensasi nonton itu tuh bisa kayak ke hati dan pikiran tuh jadi nah itulah yang memang film horor diciptakan, memang harus ada sensasi itu ya. Mudah-mudahan para pecinta film horor Indonesia yang memang suka dengan adrenalin itu bisa terhibur lah, karena memang menurut saya selalu bilang gitu kayak mungkin Amerika tuh punya film action gitu kan, kalau Bollywood punya film musikalnya, love story-nya, Indonesia tuh horor, emang udah Indonesia banget gitu. Dan I think kita juga harus embrace dan juga merayakan bahwa Indonesia punya hal yang sangat Indonesia, horor Yes. gitu.
By the way, cuma mau request ke media, mohon endingnya karena itu kan twist ending ya. Iya. Mudah-mudahan Apa jangan dikeluarkan di media ya. Spoiler. Spoilernya. Ya mudah-mudahan bisa merangkum aja. Oh, oke. Jangan secara ini. Thank you loh. Kalau buat saya yang paling berkesan, ini mungkin ditamain satu-satu ya, Bianca sama El juga ya. Kalau aku sih berkesannya karena selama 1 bulan di Semarang. Aku suka banget Semarang, dan syuting luar kota menurut aku tuh membuat apa ya, kita lebih fokus aja gitu, kayak nggak ke distract dengan temen di Jakarta atau kerjaan lain di Jakarta. Jadi I got to enjoy Semarang gitu, kuliner dan Lumpia. lumpia setiap hari ke lokasi makannya beda-beda gitu. Dan juga kebetulan setnya juga menyenangkan sekali gitu. Memang actual menyeramkan menurut Pak Guntur, tapi menurut aku menyenangkan. Gimana tuh? Buat produsernya mahal gitu. Karena Nah, harus tinggal di Semarang ya, lama banget. Enak makasih. banget buat kalian. Enak banget emang. Kayak Semangat saya kan liburan berdua. dibayarin gitu, terus pagi main tenis, siang syuting gitu kan enak gitu.